Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Puji nama Tuhan, kita boleh berada di tempat ini sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau percaya bahwa setiap janji Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Meskipun mungkin di akhir-akhir hidup ini kita seperti tidak melihat janji Tuhan, tapi percaya saja ya, pasti Tuhan, ujung-ujungnya Tuhan tolong, amin. Karena janjinya begitu nyata dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama merenungkan setiap janji dalam kehidupan kita, karena setianya luar biasa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita setiap merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri, kita menyatakan sama-sama. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib,
our God, and all will sing how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and I always sing how great is our God. Sekali lagi kita katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God, and always sing how great, always sing how great is our God. Sekali lagi kita mau katakan, I will sing how great is our God. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kuat, Engkau Allah yang menyertai kami Bapa. Kami percaya Bapa, bentar kami akan memulai ibadah ini dengan penuh semangat Bapa. Kami ingin menyala Tuhan. Haleluya ya Bapa. Yang bagi yang percaya sama-sama, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau memuji Yesus yang mulia, amin. Maka dari itu kita mau semangat. Haleluya, Yesus mulia. Haleluya. Terang yang nyata dalam kehidupan kita. Yes. Sama-sama kita mau katakan, terangmu yang telah berdiri, kau jadikan aku ciptaan baru, ku angkat tanganku dan memuji. Haleluya. Hidupku tak sama sejak awal, dan kini engkau lakukan segalanya, kasihmu selalu bagiku. Keagunganmu Tuhan, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karya
Haleluya. Tuhan luar biasa. Agunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Everybody say, oh 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 oh, mulia namamu. 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 Haleluya. Mulia namamu Tuhan. Namamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih tetap semangat. Kita mau bakar ya. Amin. Kita mau bakar semangat kita. Bukan bakar gereja. Bakar semangat kita. Amin. Yes. Nyalakan apimu. Bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Semuanya menari kuasamu, nyalakan apiku. Ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apiku. Ku nyanyi oh 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 oh, ajaiban terjadi. Haleluya. Langkah takkan berhenti, kita akan terus maju bersama dengan Tuhan. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Semua katakan mengalir kuasamu, nyalakan apiku. Ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apiku. Ku nyanyi oh 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 oh, ajaiban terjadi. Haleluya. Luar biasa nama Tuhan. Nama Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Katakan sama-sama Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apiku. Ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apiku. Ku nyanyi oh 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 oh,
Tuhan. Haleluya. Saya persilakan untuk kembali duduk. Mari sebelum mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sama-sama kita menyanyikan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kamu sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari sama-sama saya undang untuk berdiri. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku lihat Tuhan, ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Sekali lagi mari sama-sama kita mau katakan, oh aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Kau dapat. Saya undang kepada diri. Kau dapat setia. Mari berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Bapak terima kasih. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kalau kami boleh beribadah dan memuliakan nama Tuhan, itu karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Begitu banyak campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan terus nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Dan biar sore hari ini kami terus mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Karena itu semuanya Tuhan yang Engkau layak untuk menerimanya. Terima kasih Bapa, seluruhnya kami yang boleh hadir, kami yakin dan percaya Engkau rindu terus memberkati setiap kami dengan kehadiran-Mu sendiri Tuhan, dengan keberadaan firman-Mu yang luar biasa, yang kami yakin dan percaya akan terus menjadi berkat bagi setiap kami, membawa kami untuk bertumbuh dan berbuah dengan luar biasa, supaya di dalamnya nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Bapa terima kasih, sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan-Mu, karena kami rindu Tuhan untuk lebih mengenal akan Engkau, mengenal akan semua karya-Mu yang luar biasa, yang
Kau sudah selesaikan di atas kayu salib bagi kami. Dan lebih daripada itu, kami boleh memahami semua kebaikan dan anugerah-Mu. Sehingga setiap kami akan terus diberkati dengan luar biasa. Dan biarlah terus nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak, terima kasih untuk hamba-Mu, Penatua Andri yang bersama dengan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan melalui keberadaannya, kami semuanya diberkati. Dengan begitu banyak kebenaran-kebenaran firman Allah yang luar biasa. Yang kami percaya menjadi kekuatan bagi setiap kami. Bahkan menjadi jawaban dalam kehidupan setiap kami. Betapa ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapak, kami akan menyambutnya dengan penuh ucapan syukur. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk tim PW kita sore hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Kita semuanya diberkati dan saya percaya Bapak Ibu Saudara hari ini pasti diberkati dengan luar biasa. Jadi apapun yang terjadi ya, kita percaya ada Tuhan di tengah-tengah hidup kita, amin. Ya nanti Penatua Andri ya, Penatua di Gereja Sungai Yordan di Lipo Cikarang akan menjadi berkat buat kita. Jadi kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi ya. Haleluya, kami persilakan ya Pak Andri, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa ya Bapak Ibu. Saya itu salut dengan komunitas pemuda di sini. Begitu semangat dan lagu tadi itu selalu mengingatkan kepada saya sebetulnya bahwa kita itu seperti orang-orang yang berjuang sebetulnya sampai kepada akhirnya. Saya selalu mengingat lagu ini tuh seperti sebuah perjalanan hidup saya sebenarnya. Doa saya kepada Tuhan tuh, Tuhan at the end of my life itu saya ingin dikenal sebagai orang yang setia pada Tuhan. Jadi itu adalah seperti Paulus katakan, kita ini seperti orang-orang yang sedang berlomba. Perlombaan iman sampai akhirnya kita itu akan mendapatkan mahkota. Tetaplah setia dalam mengiring Tuhan dan percayalah bahwa dalam segala sesuatu itu Tuhan ada, Tuhan hadir. Tuhan selalu menyertai kita. Gitu. Hari ini saya ingin bagikan bagian firman Tuhan yang semoga bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Ini udah saya bagikan di jemaat di Lipo Cikarang. Beberapa mungkin akan saya coba lebih singkat sebetulnya, lebih di skip aja sebetulnya. Seperti ini Bapak Ibu. Yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu semua hari ini adalah tentang hakim-hakim, kitab hakim-hakim. Di sana aja kali ya, sorry. Nah, saya akan coba lihat sini. Jadi gini Bapak Ibu, kitab hakim-hakim ini adalah satu masa di mana ketika yang pertama Musa itu membawa umat Israel ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Lalu pada saat itu seperti di Alkitab dikatakan bahwa Yosua lah yang membawa umat Israel masuk ke dalam tanah perjanjian yaitu Kanaan. Nah, ada satu masa pada waktu itu adalah di masa hakim-hakim, itu adalah masa di mana umat Israel itu ada di dalam satu tanah perjanjian yang memang generasinya itu berubah. Ada satu generasi baru, di mana generasinya itu adalah sebuah generasi yang tidak pernah mengalami bagaimana masa perbudakan di Mesir. Bagaimana dia juga menyaksikan karya-karya Allah, keajaiban-keajaiban yang Allah lakukan selama di padang gurun pada waktu itu. Jadi Yosua waktu itu memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian dan masuk kepada masa hakim-hakim. Nah, ini adalah generasi setelahnya. Tercatat di sini ada kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau nggak kelihatan. Ada 12 hakim yang waktu itu memimpin umat Israel. Tetapi kalau dibaca di dalam kitab hakim-hakim, saya itu melihat bahwa ada satu pola yang berulang. Jadi umat Israel ini berubah setia kepada Allah lain. Dia menyembah Allah lain, bertobat, datangkan hakim, bertobat lagi gitu ya. Jadi selalu begitu.
Jadi artinya bahwa ketika umat Israel ini berubah setia, lalu Tuhan datangkan hakim dan dia kembali kepada jalan yang benar dan Tuhan selamatkan. Itu adalah masa hakim-hakim. Ada 12 hakim di situ yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bagaimana Tuhan itu bekerja pada masa hakim-hakim tersebut. Jadi artinya ada satu peristiwa melalui pribadi-pribadi yang ada di dalam hakim-hakim ini, Tuhan itu menunjukkan kasih setianya. Dan itu kita bisa menarik pelajaran, yaitu tentang bagaimana kasih karunia Allah itu menyertai pada masa itu. Ada satu tokoh yang ingin saya bagikan di sini adalah Simson. Ada yang tahu Simson? Pasti tahu lah ya. Tokoh yang sangat terkenal di dalam hakim-hakim. Kalau kita bicara tentang Simson adalah seorang pribadi yang istimewa. Bagi saya gitu ya, kalau saya coba cari gitu ya di kitab hakim-hakim, Simson ini adalah salah satu hakim yang kelahirannya itu istimewa dan juga dia paling banyak diceritakan di dalam kitab hakim-hakim. Jadi yang lain itu bukan berarti nggak penting, tetapi Simson ini Tuhan ceritakan, di Alkitab diceritakan lebih, punya porsi yang lebih. Pasti di situ adalah suatu keistimewaan dan ada maksud Tuhan di balik kisah Simson yang kita sering dengar. Boleh saya tanya, kira-kira kalau Bapak Ibu ingat Simson, ingatnya apa? Betul sekali, itu adalah salah satu yang mau kita bahas hari ini. Ada lagi? Ada lagi? Pak saya bilangnya Pak atau Sultan ya? Sultan ini umur berapa? 29 ya? Selamat ulang tahun lo ya sebenarnya. Beda dikit lah mas saya umurnya. Luar biasa nih Sultan, semangat kalau pimpin pujian. Saya merasa terbakar di hatinya. Gara-gara Sultan ini tadi. Jadi Bapak Ibu, Simson ini sebuah kisah yang menarik. Ada filmnya juga dan juga ada banyak pelajaran kalau saya baca ya di kisah hakim-hakim ini ya. Pertama adalah kita lihat ya di sini ya. Nah, misi utama Allah itu dalam kitab hakim-hakim itu ada dua. Menuntun dan menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan dan perbudakan bangsa-bangsa lain. Dan salah satunya adalah bangsa Filistin. Yang kedua adalah menegakkan keadilan, memulihkan umatnya yang memberontak dan menunjukkan bahwa hanya dialah Allah satu-satunya yang layak disembah. Seperti tadi bahwa ada bangsa-bangsa di dalam tanah Kanaan itu yang memang ada di situ gitu ya, yang harus ditaklukkan. Dan karena umat Israel ini selalu berubah setia gitu ya, kadang dia bertobat, kadang dia menyembah Allah lain. Tuhan itu ingin menunjukkan melalui hakim-hakimnya itu, kamu tuh jangan menyimpang ke kanan ke kiri gitu ya kan. Kamu tuh harus menyembah Allah yang selama ini dikenal oleh nenek moyangmu pada waktu dia membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir ke tanah perjanjian gitu ya kan. Nah, ini adalah misi Allah pada masa hakim-hakim selama 325 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, lama sekali. Ada hakim yang memimpin hanya 10 tahun, ada juga yang 80 tahun. Tapi ada juga yang hanya beberapa tahun. Nanti kalau Bapak Ibu baca kisahnya gitu ya. Nah, Simson ini itu lahir itu dari seorang perempuan mandul. Jadi sama seperti halnya Yohanes Pembaptis. Ya, jadi Simson itu lahir dari seorang perempuan mandul. Yang kedua adalah malaikat Tuhan itu menampakkan diri bahwa nanti istrimu itu akan mengandung dan dia akan menjadi seorang nazir Allah. Dimuatkan menjadi nazir Allah. Nah, jadi nazir Allah itu adalah sebuah posisi yang istimewa sebenarnya, yang ditetapkan atau menetapkan dirinya untuk memenuhi sebuah panggilan, pekerjaan atau pelayanan tertentu, dan posisi ini membutuhkan sebuah komitmen yang tinggi terhadap tugas dan diri sendiri. Yang kedua, di dalam hukum Musa terdapat aturan yang sangat ketat mengenai kenaziran tersebut. Seperti ditulis dalam Bilangan 6 ayat 2-5 yang mencatat bahwa orang yang menjadi nazir Allah itu harus konsisten dan menghususkan dirinya bagi Tuhan. Nazir itu haruslah orang yang bijaksana dalam kehidupannya.
Tidak boleh minum anggur, tidak boleh mencukur rambutnya, tidak boleh dekat dengan mayat atau bangkai gitu ya, apalagi memakan bangkai. Karena itu dianggap najis gitu loh. Apalagi dia sebagai seorang Nazir Allah. Karena Nazir Allah adalah orang yang dihormati pada masa itu. Orang harus hormat kepada Nazir Allah. Karena dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Sama seperti kita, Bapak Ibu dipilih Tuhan kah? Harus percaya Bapak Ibu. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Semua mata itu melihat kita. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau kita lihat ya, orang itu suka memberikan satu standar yang berbeda sama kita. Setuju nggak? Kamu orang Kristen kok begitu, kamu orang Kristen kok begitu. Selalu begitu. Jadi artinya ketika kita berhadapan di masyarakat, mungkin yang berlainan keyakinan, selalu mereka itu memberikan satu standar yang lebih tinggi kepada kita. Suka atau tidak suka, itulah panggilan kita sebagai orang yang Tuhan pilih. Ya, karena memang kita sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Sama seperti halnya Simson. Nah, Simson itu dianugerahi kekuatan yang luar biasa. Setuju ya? Dan banyak ya kisahnya ya. Nah inilah kekuatan Simson. Jadi Simson itu pernah melawan 30 orang itu dengan tangan kosong. Bahkan mungkin kalau saya melihat sih, karena dia 20 tahun menjadi hakim, mungkin ada beberapa kali Simson itu melawan musuh dengan tangan kosong. Dan jangan salah Bapak Ibu, musuh yang Simson lawan itu, karena ini adalah masa di Kanaan, dikatakan bahwa mungkin besar-besarnya itu seperti Goliat Bapak Ibu. Setuju ya? Karena waktu Daud itu melawan Goliat, itu melewati masa ini. Dan ketika Yosua itu melihat bahwa di sana itu ternyata ada orang-orang raksasa, bangsa enak itu. Setuju ya? Jadi artinya bahwa bukan mustahil bahwa Simson itu melawan orang-orang yang besar-besar. Saya tuh bisa bayangkan betapa kuatnya Simson. Kalau orang-orang yang sebesar-besar itu pun bisa dikalahkan. Dari mana kekuatannya? Dari Tuhan tentunya ya. Sama seperti kita, kekuatan kita adalah dari Tuhan. Dia pernah membunuh juga seekor singa muda. Singa muda itu adalah singa yang lagi dalam puncak-puncaknya. Beratnya itu bisa mencapai 250 kilogram. Rekor tertinggi singa terberat itu 375 kg di Afrika. Pernah ada itu. Simson itu pernah mengalahkan seekor singa muda. Seperti dalam Hakim-Hakim 14 ayat 5-6. Bukan hanya dikalahkan, dibunuh Bapak Ibu. Tapi dicabik-cabik. Dicabik-cabik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu seperti kertas disobek-sobek. Atau dalam kata lain misalnya kalau anggaplah disederhanakan, dicabik tuh dipotong-potong gitu ya. Ditarik gitu ya. Sampai terjadi beberapa bagian di dalam tubuh singa muda itu. Itu adalah kekuatan Simson yang luar biasa. Yang Tuhan berikan kepada Simson sebagai seorang Nazir Allah. Istimewa dibandingkan hakim-hakim yang lain. Bapak Ibu tahu orang terkuat di bumi saat ini? Dari catatan saya, ada seorang manusia terkuat di bumi namanya Mitchell Hooper. Mitchell Hooper ini the strongest man in the world tahun 2023. Dia pernah mengangkat 250 kg Excel press. Excel press itu diangkat begini. Barbel diangkat begini 250 kg. Itu udah menjadi rekor dunia. Simson itu jangankan begitu. Singa muda yang seberat itu pun bisa dia cabik-cabik. Ya. Ini adalah rekor dunia. Terus yang kedua adalah Bapak Ibu tahu mungkin Ronnie Coleman, seorang bodybuilder, juara bodybuilder 7 kali rekor. Jadi artinya dia itu untuk mendapatkan kekuatan seperti itu, saya yakin 100% dia nggak akan mencapai kekuatannya itu 10% dari Simson. Simson memiliki kekuatan itu bukan dengan kekuatan dia, gitu. Itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi karena apa? Karena Tuhan tuh berjanji seperti itu kepada Simson. Mungkin Simson tuh nggak olahraga gitu ya, sekuat-kuatnya sampai menjadi besar gitu, badannya berotot. Lalu akhirnya menjadi kuat, mungkin saja dia berotot sih, tapi mungkin saja waktu dia remaja dia olahraga. Tapi saya rasa badannya itu nggak gimana-gimana gitu ya, besar tapi mungkin nggak mencapai kekuatan sampai semaksimal itu.
Dia pernah mengalahkan 1.000 orang, orang Filistin waktu itu hanya dengan rahayan keledai. Pernah nggak ada kisah kepahlawanan apa gitu ya, di mana yang melawan satu orang, melawan 1.000 orang dan dikalahkan semuanya? Nggak ada, Bapak Ibu. Di film sih ada ya, di film ya, film kungfu gitu, kungfu pun juga jarang ya. Yang melawan banyak orang itu, terakhir saya nonton itu film Matrix, Neo ya, Neo lawan banyak orang gitu ya. Jadi dikalahkan semua, itu adalah fiksi film. Tetapi inilah reality. Reality ada orang yang pernah Tuhan berikan kekuatan seperti itu. Ya. Namanya adalah Simson. Itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Simson. Sampai situ setuju ya, Bapak Ibu? Berikutnya adalah tapi Simson ini punya kelemahan. Catatan Alkitab itu banyak sekali kelemahan Simson. Tapi saya coba di sini hanya 4 yang saya ingin bagikan. Yang pertama adalah Simson ini sering bersikap seenaknya. Ini kalau nggak kebaca Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 3 itu dikatakan seperti, jadi singkatnya seperti ini. Simson ini kenapa suka bersikap seenaknya? Jadi suatu hari Simson ini lagi jalan-jalan gitu ya ke Timna. Dia menemukan seorang gadis Filistin. Gadis Filistin, dia suka sama gadis itu. Tetapi aturan waktu itu mengatakan bahwa tidak boleh gitu seorang Yahudi itu menikah dengan bangsa lain. Karena dianggap itu adalah bangsa kafir. Apalagi dia adalah sebagai Nasir Allah. Tidak boleh gitu ya kan. Tetapi Simson ini kekeh ya. Bahasa Kerawang itu kekeh ya. Mengeraskan hati. Pokoknya saya nggak mau tahu, artinya gini ya, saya suka sama perempuan itu, yang dari Timna itu, bilang sama papanya, mamanya gitu ya, saya ingin dia menjadi istri saya. Tapi di sini katakan bahwa, papanya bilang nggak, masa sih nggak ada gitu di antara perempuan-perempuan lain, sehingga kamu harus memilih bangsa yang tidak mengenal Allah itu, gitu ya kan. Tapi Simson tetap kekeh gitu, artinya bahwa dia mau perempuan itu saja, pokoknya menjadi istri saya. Nah, ini juga menjadi satu pengalaman ketika kita memilih pasangan hidup, Bapak Ibu. Sultan sudah punya pasangan hidup? Bentar lagi ya Sultannya. Jadi gini Bapak Ibu, dulu ketika kita mungkin diajarin ya, Sultan pasti kalau memilih pasangan hidup, cari yang udah pasti lah baik ya. Cari yang seiman gitu ya kan. Setuju ya Bapak Ibu ya. Orang tua kita pasti ngajarin cari pasangan hidup yang seiman gitu ya kan. Cari yang takut akan Tuhan. Atau kalau bisa sama-sama pelayanan gitu ya kan. Tapi sekarang bergeser syaratnya. Seiman itu nomor 2. Nomor 1-nya apa? Coba. Nomor 1-nya tahu nggak? Nomor 1-nya adalah harus lawan jenis. Setuju ya? Setuju nggak? Setuju. Karena sekarang itu bahaya Bapak Ibu. Sering ya, teman-teman di pemuda juga melihat bahwa banyak orang, bahkan di gereja, ada satu gereja di Amerika itu yang melegalkan misalnya hubungan sesama jenis. Bagi saya adalah mau sebaik apapun, kalau salah ya salah gitu ya kan. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan laki-laki dan laki-laki itu untuk bersatu, enggak. Seperti itu enggak pernah. Mau apapun dibenar-benarkan pun enggak gitu ya kan. Nah, tetapi kalau kita enggak hati-hati, lama-lama yang seperti ini yang dianggapnya itu udah yang penting kita suka sama suka. Satu iman, sesama jenis nggak apa-apa. Betul nggak? Nggak. Pinter. Nah jadi itulah sebenarnya bahwa fenomena yang ada sekarang adalah kita harus lebih berhati-hati. Jadi Simson ini adalah orang yang sering bersikap seenaknya, termasuk kepada orang tuanya. Terus tidak peduli firman Tuhan. Nah tadi kan Simson udah ngalahin singa tuh. Singanya itu kan dicabik-cabik, ada rangkanya. Suatu hari misalnya Simson tuh lewat lagi
Di rangkanya itu tuh ada madu. Madu. Dan singa ini kan udah jadi bangkai. Ya, setuju ya. Udah jadi bangkai. Ketika dia lihat, wah ini madu enak gitu ya kan. Ini madu enak. Diambillah madu itu, gitu kan. Karena dia melihat bahwa ini enak, kelihatan enak. Ambil madunya dimakan. Boleh nggak dimakan madunya? Boleh nggak? Boleh nggak, Gi? Jangan Yogi lah. Boleh nggak? Adit deh. Boleh nggak? Nggak. Kenapa nggak? Nah, setuju betul. Jadi, kan tadi udah dijelaskan bahwa seorang nazir Allah itu nggak boleh memakan sesuatu yang dari bangkai. Simson ini sengaja ambil. Bukan hanya dia makan, tetapi dia kasih. Kasih ke siapa? Ke orang tuanya. Pak, Mah, ini ada madu. Di sini katakan bahwa tidak diceritakannya kepada mereka. Mereka itu siapa? Orang tuanya. Bagi saya ini kurang ajar ya. Simson ini kurang ajar gitu ya. Dia sebagai nasir Allah udah melanggar, bukan hanya mencelakakan, bukan hanya dia yang sendiri yang melanggar, tapi mencelakakan kedua orang tuanya. Dikasih. Terus dia pergi pesta-pesta dengan orang-orang muda yang ada di sana. Nah, itu adalah Simson. Tapi Simson orang yang dipilih Tuhan bukan? Dipilih, ya kan? Sampai di sini saya melihat bahwa setiap kali Simson perang, ada roh Tuhan yang menguasai. Menang terus Bapak Ibu. Ya, kalau saya lihat ceritanya itu menang terus Simson itu. Kalau lihat perang, walaupun dia kelakuannya seperti ini. Nah, dia juga adalah orang yang sangat emosional. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi Simson ini seperti itu. Walaupun dia adalah orang yang dipilih Tuhan sebagai nasir Allah, dia juga emosional Bapak Ibu. Suatu hari dia pernah buat teka-teki, dan teka-tekinya itu ketebak. Karena ada istrinya yang bocorin gitu ya. Ketebak Bapak Ibu. Kesel banget Simson ini. Aduh, kenapa ketebak ya? Karena dia kesel, dia bunuh 3 orang di sana. Di Askelon itu dibunuhnya 30 orang di sana. Diambil bajunya sebagai hadiah kepada orang yang menebak itu. Jadi bagi saya sih, kenapa harus begitu ya? Gitu ya. Kenapa lu harus bunuh sekian banyak orang hanya gara-gara teka-tekimu ketebak? Gitu ya kan? Bagi saya itu kan dia nggak memiliki satu sense apa gitu ya. Nggak perlu begitulah gitu. Kalau marah misalnya jangan sampai harus membunuh sekian orang gitu ya kan. 30 orang sampai harus marah-marah membunuh orang. Bukan cuma itu saja. Istrinya diberikan kepada kawannya dan sebagai bekas pengiringnya. Istrinya sendiri dikasih. Oh udah nih istri saya kasih gitu. Kan kurang ajar ya. Jadi artinya Simson ini sebagai nasir Allah, ini bukan orang Yahudi biasa, bukan orang, tapi orang yang dipilih Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu dan saya juga. Begitu ya. Nah, terakhir, yang ini adalah memiliki nafsu yang rendah. Nah Simson ini juga punya dosa seksual Bapak Ibu. Jadi di Hakim-Hakim 16 ayat 1, pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal. Mohon maaf, perempuan sundal itu sama kayak pelacur Bapak Ibu. Lalu menghampiri dia tidur dengan dia. Gak peduli tuh Simson, statusnya dia sebagai nasir Allah. Lihat perempuan cantik gitu ya kan. Ya udahlah saya suka gitu ya sama dia, tidur dengan dia. Itulah yang dilakukan Simson sebagai nasir Allah. Bisa dibayangkan gak Bapak Ibu kalau umat Israel itu dipimpin oleh seorang nasir Allah selama 20 tahun dengan yang model seperti ini. Meskipun dia punya kekuatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Kalau saya sih rasa, waduh mungkin gimana, tapi nggak ada yang berani Mas Simson. Siapa yang berani Mas Simson? Ya, takut, semua orang takut ya. Simson luar biasa sekali kekuatannya pada waktu itu. Nah, sampai akhirnya Simson ini jatuh. Jatuh oleh pelukan perempuan cantik. Namanya siapa? Delila. Delila ini kalau saya lihat tuh mencoba merayu Simson. Simson tuh suka gitu sama Delila. Delila ini kembali lagi adalah orang Filistin juga. Dan dia coba dirayu. Simson kasih tahu rahasianya, apa kekuatanmu? Ini, oh salah. Kasih kekuatan 3 kali kalau nggak salah ya. Ketiga kalinya dia baru kasih tahu bahwa kekuatannya ada di rambutnya. Pertanyaan saya adalah, kenapa ketika dipotong rambutnya itu,
Simpson tuh hilang kekuatannya. Kenapa? Kenapa? Sultan lagi Sultan kayaknya bisa jawab terus nih dari tadi. Kenapa coba? Kenapa gitu? Artinya bahwa, atau ada yang bisa jawab? Kenapa harus ketika rambutnya dipotong, Simpson itu hilang kekuatannya? Akhirnya dia ditangkap, dibelenggu dengan 2 rantai, bukan cuma itu, matanya dicungkil jadi buta. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang dulunya ditakuti, dihormati, memiliki kekuatan yang luar biasa, tiba-tiba hilang. Karena kesalahan seperti itu. Jadi pada masa itu, seorang nazir Allah itu, rambut itu melambangkan sebuah hubungan dengan Tuhan. Jadi artinya Tuhan itu mengatakan bahwa rambut itu sebagai satu perlambang. Kalau itu seorang nazir Allah itu, kalau dia memelihara rambutnya, dia sama dengan dia menggantungkan sepenuhnya kekuatan itu kepada Allah. Kalau dia potong, itu sama sepertinya Simpson itu melepaskan diri dari kontrolnya Allah. Jadi dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan Allah akhirnya mundur dari Simpson. Akhirnya Simpson ditangkap, dibelenggu, dan dia harus bekerja di penggilingan. Hanya binatang Bapak Ibu yang bekerja di penggilingan. Bagi saya ini kisah tragis. Seseorang yang dihormati, kuat, tahu-tahu berakhir di penggilingan. Menggiling seperti keledai gitu ya. Saya nggak tahu di Alkitab dicatat berapa tahun Simpson itu menggiling jadi seperti binatang. Tapi saya percaya bahwa pada masa di penggilingan itu, Simpson mendapatkan sesuatu kembali kekuatannya itu ketika dia kembali dekat dengan Tuhan. Tidak diceritakan di situ, tapi di situ mulai satu peristiwa adalah titik terendahnya Simpson. Dia menemukan kembali bagaimana dia sudah menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada Simpson dengan luar biasa, tapi dia sia-siakan begitu saja dengan hidup seenaknya seperti itu. Bukankah Bapak Ibu, itu pun juga bisa terjadi sama kita? Setuju? Kalau kita nggak menghargai kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, mau nggak Bapak Ibu diselamatkan, tapi seperti Simpson? Mau nggak? Buta gitu ya. Pada akhirnya Simpson ini adalah tetap seorang pahlawan iman. Di Ibrani katakan bahwa Simpson itu tetap diselamatkan. Ya. Tetapi dia harus melalui peristiwa itu karena kesalahan-kesalahannya. Mata dicungkil, kerja di penggilingan, dipermalukan kayak badut kalau lihat di kisahnya. Dia harus, coba dipanggil Simpson untuk melawak sebelum dia mati ya. Melawak mungkin dia udah beberapa kali disuruh melawak, itu bikin lelucon. Orang yang dulunya ditakuti, orang yang dulunya dihormati, orang yang dulunya punya kekuatan luar biasa, dia harus dipermalukan seperti itu. Kita sebagai orang Kristen sudah memiliki satu privilege dari Tuhan. Jagalah privilege itu, kasih karunia yang sudah Tuhan berikan itu sebagai bentuk satu tanggung jawab kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu bahwa kasih karunia itu tidak mengajarkan kita untuk semena-mena berbuat dosa Bapak Ibu. Meskipun Tuhan sudah mengampuni kita. Tapi ada satu tanggung jawab dalam kehidupan kita untuk kita jalani dalam kehidupan. Kita bisa saja diselamatkan. Seperti apa yang dikatakan bahwa kalaupun kau diselamatkan, mau nggak? Seperti kalau di uji PAP itu gosong gitu ya. Selamat tapi gosong. Janganlah. Artinya ada satu hal yang memang kita harus menghargai kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan sebagai upaya untuk supaya Tuhan itu mengasihi kita, bukan. Tetapi sebagai satu bentuk hormat kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, Engkau tuh udah pilih saya. Tuhan, Engkau tuh sudah memanggil saya untuk menjadi anak-Mu. Masa saya hidupnya harus sembarangan kayak Simpson misalnya. Ya bentuknya mungkin beda, ya, tapi kita ada satu responsibility yang harus kita lakukan supaya hidup kita itu menjadi berkat bagi yang lain, gitu ya. Nah, ini adalah seperti tadi saya katakan di akhir hidupnya Simpson itu bertobat. Saya yakin Tuhan selamatkan Simpson.
Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Akhirnya Simpson mati di situ bersama dengan tumpukan puing-puing yang menutup dia gitu ya, dan dia mati bersama-sama dengan orang-orang Filistin di situ, dan dikatakan bahwa orang yang mati di situ itu lebih banyak dari orang yang pernah Simpson bunuh sebelumnya atau Simpson kalahkan. Jadi kalau saya lihat ya, kalau Simpson membunuh sekian ribu orang, itu gedung tuh besarnya kayak apa gitu kan. Simpson hancurkan kekuatannya dari mana? Dari Tuhan. Karena dia kembali kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doa dia, dan Tuhan menyatakan kasihnya kepada Simpson sebagai bentuk kasih setia Allah kepada Simpson dan umatnya. Karena Tuhan berjanji akan menyelamatkan umat Israel ini dari tangan-tangan para penjajah, yaitu para bangsa Filistin salah satunya. Pelajaran yang kita ambil adalah seperti ini. Kisah Simpson ini jika dilihat dari sudut pandang kasih karunia tentang bagaimana Tuhan bekerja bahkan melalui orang-orang yang lemah, jatuh dan gagal secara moral. Bapak Ibu mungkin saat ini Bapak Ibu dalam keadaan lemah, mungkin juga pernah salah, mungkin juga pernah berbuat sesuatu hal yang aduh Tuhan rasanya gak begini. Tetaplah setia kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu bekerja dalam keadaan apapun. Yang Tuhan melihat adalah tetaplah setia mengiring Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan menyatakan dirinya kembali dalam kehidupan kita. Jangan tinggalkan Tuhan di saat-saat kita jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan di saat-saat kita lemah. Karena kalau kita tinggalkan Tuhan, ya memang iblis maunya begitu gitu ya. Kembalilah kepada Tuhan seperti apa yang Simpson juga lakukan di saat-saat terakhir. Berikutnya adalah kekuatan Simpson yang sejati itu bukan dari otot atau rambutnya, tetapi dari hubungannya dengan Tuhan. Jadi kekuatan sejati kita itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Seperti apa? Mungkin saat-saat Bapak Ibu lemah, Bapak Ibu sedang dalam ketakutan, saat jatuh, ingatlah hubungan kita dengan Tuhan. Dan siapa yang menghubungkan kita dengan Tuhan? Adalah Kristus, Bapak Ibu. Kristus yang sudah mati bagi kita, ada di dalam hati kita. Itulah yang Allah lihat di dalam kehidupan kita. Tetaplah setia di dalam mengiring Tuhan. Berikutnya adalah Simpson bahkan disebut dalam Ibrani 11 ayat 32 seperti tadi yang saya katakan, bahwa dia adalah pahlawan iman. Artinya Allah melihat imannya, bukan hanya kegagalannya. Bapak Ibu bisa gagal, tetapi saya lebih percaya bahwa kesetiaan Tuhan itu jauh lebih besar daripada kegagalan kita. Berikutnya adalah jangan menyalahgunakan kasih karunia seperti tadi yang saya katakan, yang sudah Allah berikan. Anugerah keselamatan itu kita terima memang secara gratis. Gratis. Tapi Tuhan itu membayarnya dengan harga yang mahal, Bapak Ibu. Sangat mahal, tidak terbeli oleh apapun. Itu kenapa kita perlu anugerah kasih karunia itu. Karena tidak ada satu perbuatan pun yang bisa membayar akan kasih Tuhan itu kepada diri kita. Jadi Bapak Ibu, kadangkala kita itu dengar kata gratis itu kan sepertinya murah gitu ya. Saya kasih gratis deh. Biasanya dikasih gratis itu adalah sesuatu yang tidak berharga. Atau sesuatu yang memang harganya itu mau expire saya kasih gratis gitu ya kan. Kata gratis itu seringkali mengubah mindset kita. Sehingga kita jadi kurang menghargai. Tetapi kalau kita berpikir bahwa kasih karunia itu enggak gratis Bapak Ibu. Kita menerimanya memang gratis. Karena kita itu enggak bisa beli. Enggak bisa. Enggak ada sesuatu yang bisa dianggap layak untuk menerima anugerah Tuhan. Tetapi kalau kita renungkan jauh ke belakang. Kristus itu membayarnya dengan harga yang mahal. Mahal sekali. Dan tidak semua orang saya katakan menerima anugerah kasih karunia itu. Coba Bapak Ibu tanya. Bagi mereka yang akan binasa, pemberitaan tentang salib itu adalah sebuah kebodohan. Setuju ya? Ada firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ini percaya, ada di sini percaya Kristus. Percayalah bahwa itu bukan karena Bapak Ibu yang memilih. Tetapi karena Tuhan yang memilih. Percayalah bahwa Tuhan yang mengasihi Bapak Ibu. Bukan karena Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan. Tuhan dulu yang kasih Bapak Ibu. Itu adalah anugerah Tuhan. Tidak semua orang menerima itu. Karena ada juga orang yang tidak menerima anugerah kasih karunia. Diberitakan tentang salib pun tetap nggak percaya Bapak Ibu. Ada banyak seperti itu. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita terima dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Tuhan. Berikutnya adalah
Kejatuhan seringkali bukan datang pada saat kita lemah, tapi saat kita kuat. Coba misalnya, saat kita kuat, banyak uang, anggaplah misalnya sekarang kekuatan itu uang misalnya. Saya nggak yakin Bapak Ibu ada di sini. Setuju ya? Di mana gitu ya? Oh mungkin Sultan udah di luar negeri kali. Gak ingat kita lagi kali ya. Nah jadi ingatlah bahwa seperti lagu tadi, saya suka lagu tadi gitu ya, bahwa kita itu orang-orang yang sedang berjuang sampai akhir. Gitu ya kan? Yang kita rindukan adalah at the end kita itu tetap setia kepada Tuhan. Anak-anak muda sekarang sedang berjuang, tetaplah setia kepada Tuhan. Ya, doa selalu kepada Tuhan bahwa Tuhan dapati kita tetap setia. Ya. Jadi saat kita kuat mungkin kita lupa sama Tuhan. Nah hati-hati, kenali hati kita. Di saat dalam keadaan apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kalau dalam keadaan kaya, tidak mengenal Tuhan, tidak mau ikut Tuhan, jangan-jangan Tuhan gak pernah kasih kita kaya lagi. Jadi lebih baik jiwa kita gak binasa gitu ya kan. Nah selanjutnya adalah kesalahan kita tidak akan mengagalkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Jadi seringkali kita tuh berpikir ya, kalau ada salah, oh jangan-jangan Tuhan nanti gak jadi gitu ya kan. Tuhan tuh gak pernah melihat sesuatu yang seperti tadi Simpson misalnya. Simpson ini udah salah A, salah B, salah C, ya udah deh. Karena hakimnya brengsek begini, saya nggak akan selamatkan bangsa Israel. Tuhan tetap selamatkan. Bahkan Tuhan tetap selamatkan Simpson dan bangsanya keluar dari penjajahan bangsa Filistin. Itu adalah peristiwa dalam konteks yang ada di Hakim-Hakim selama 325 tahun. Nanti ada kisah lain lagi, di mana Tuhan itu selalu memimpin umatnya dengan cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan betapa besarnya kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Allah tidak mencari orang yang sempurna, tetapi yang mau dipakai Tuhan. Bapak Ibu kita itu punya banyak sekali ketidaksempurnaan. Kalau Tuhan bukakan kelemahan kita, siapa yang berani misalnya kita itu membusungkan dada atau misalnya berhadapan dengan Tuhan. Kita semua itu punya kelemahan yang kadangkala kita tahu atau mungkin orang lain tahu kita nggak tahu gitu ya kan. Nah itu adalah sikap di mana kita harus selalu bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Bahwa di dalam segala kelemahan itu, Tuhan itu sebenarnya mau pakai juga kehidupan kita. Jangan merasa minder dengan segala kelemahan yang kita miliki. Tetaplah percaya bahwa di dalam kelemahan itu Tuhan juga berikan kelebihan. Ya, yang pernah mungkin orang lain tidak tahu. Maka itu apa? Pasti Tuhan berikan sesuatu yang tidak pernah kita duga. Berikutnya adalah, Dia adalah Allah yang setia. Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita gagal, Dia tetap ada. Ingatlah selalu akan Tuhan, kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, bahwa Dia adalah Allah yang setia. Jangan sampai misalnya di saat kita jatuh, kita malah larinya ke yang lain. Kita jatuh, kita misalnya, aduh udah inilah, udah deh minum-minum aja. Atau misalnya aduh, kita mencari jalan keluar yang lain gitu ya. Itu adalah sesuatu hal yang akan membinasakan kita sebetulnya. Belajarlah di saat kita lemah, dalam keadaan apapun, kembalilah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan jalannya sesuai dengan kasih setianya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Nah, saya rasa itu aja sih, Bapak Ibu ya. Semoga renungan ini menjadi satu berkat bagi Bapak Ibu semua. Jadi judulnya adalah God Faithfulness and Our Failures. Kasih setia Tuhan dan kegagalan-kegagalan kita. Sama seperti yang Simpson tadi. Saya nggak katakan bahwa kalau kita udah menerima kasih karunia, jangan juga hidup sama seperti Simpson. Ya kan? Hiduplah bertanggung jawab. Hiduplah bagaimana seharusnya kita sebagai anak Tuhan yang sudah menerima anugerah Tuhan itu, agar kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya rasa itu saja ya Bapak Ibu. Semoga semuanya ini menjadi satu berkat bagi kita semua. Saya serahkan kepada Sekali lagi dong, berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa ya. Semuanya diberkati, amin. Jadi apapun keberadaan Bapak Ibu Saudara dalam situasi kondisi lagi lemah, lagi dalam kegagalan, mungkin dalam kesesakan, ingat ya, Tuhan adalah Tuhan yang setia, amin. Ya, ketika Tuhan sudah memilih saudara, itu bukan sembarang memilih, ya itu pilihan Tuhan.
Dan kita percaya bahwa kekristenan bukan berbicara tentang kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang sudah memilih kita. Ya, sehingga dikatakan bukan kita yang pilih Tuhan, tapi apa? Tuhan yang memilih kita. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara adalah orang pilihan Tuhan. Ya, yang dikasih oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan memilih saudara itu nggak ada syarat. Karena kalau ada syaratnya kita nggak kepilih Bapak Ibu Saudara. Ya, karena standarnya Tuhan itu sempurna, syaratnya itu luar biasa. Jadi kalau kita dimintain syarat supaya kita kepilih, itu kita nggak masuk hitungan. Tetapi puji Tuhan kalau kita kepilih. Ya, itu bukan karena kita layak Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kita memiliki, oh kamu itu orang baik, standarnya luar biasa. Bukan, tapi karena memang Tuhan baik. Amin. Syaratnya sudah dibayar oleh Kristus di atas kayu salib. Supaya kita yang tidak layak, dilayakan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekarang dapat dipilih oleh Tuhan karena saudara percaya kepada Kristus sebagai syarat di dalam keberadaan hidup kita supaya diterima oleh Bapa di surga. Jadi ini merupakan hal yang luar biasa. Melalui kisah ini kita diberkati, amin. Jadi kita berterima kasih kepada Penatua Andre ya yang sudah menyampaikan hal ini. Sehingga ini akan membawa kita untuk dapat memahami ya betapa dalam situasi kita lemah, dalam kondisi kita gagal, dalam kondisi pergumulan kita begitu banyak. Ingat ya kisah Simpson, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Sekalipun dalam keberadaan apapun. Nah ketika kita menerima kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa, ingat juga kisah Simpson. Jangan sampai kelemahan-kelemahan yang ada di Simpson itu yang menjadi bagian dalam keberadaan hidup kita. Tapi kita mau mengoreksi diri kita. Amin. Kalau kita emosian, ya hayo minta sama Tuhan supaya kita jadi orang-orang yang lemah lembut. Amin. Panjang sabar ya. Sumbunya jangan terlalu pendek ya, supaya nanti ketika sudah punya masalah, punya persoalan, kita meresponinya dengan baik supaya jangan kayak Simpson ya, emosional katanya begitu Bapak Ibu Saudara. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baper gitu Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga hal-hal itu merugikan dia. Sampai dia akhirnya harus kehilangan segalanya. Matanya buta. Dia menjadi pelawak kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di kisahnya. Dia dipermalukan dengan begitu rupa. Tapi dalam situasi kondisi itu pun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia Allah yang setia. Amin. Saya berharap kita tidak seperti Simpson. Ya, akhirnya kita dipermalukan karena kesombongan kita, karena ego kita, karena gampang bapernya kita, ya, apalagi yang sering belanja dengan keuangan yang lebih banyak daripada penghasilan. Wah, itu bahaya banget itu, saudara. Ya, kita mulai hati dengan emosi kita, dengan perasaan kita, dengan hal-hal yang ada dalam diri kita. Salah satunya, ya, Simpson tuh kayak gitu tuh. Dia suka-suka dia, ya, apa aja juga suka-suka. Nah, bagi Bapak Ibu yang suka makan juga hati-hati. Jangan suka-suka juga ya, mulai pilih-pilih makanannya ya. Karena hari-hari ini banyak makanan juga kalau kita suka-suka jadi penyakit buat kita. Kita mau menua itu dengan sehat. Amin. Amin. Iya, menua dengan elegan katanya saudara ya. Enggak gampang sakit, enggak gampang menderita, tapi sehat. Jadi harus hati-hati ya. Simpson tuh suka-suka. Dia menikah dengan orang yang tidak seiman, pilih suka-suka padahal udah dikasih tahu enggak boleh begitu. Iya. Dengan orang seiman. Amin. Tetapi juga jangan sesama jenis, harus lawan jenis. Amin. Iya dong ya, karena itu merupakan sebuah keberadaan dari firman Tuhan. Ya, kita harus baca firman Tuhan, kita lihat di situ ada begitu banyak firman Allah mengatakan dengan hal yang luar biasa. Kalau saudara berbahagia, lihat firman Tuhan. Begitu banyak hal yang firman Tuhan sampaikan. Amin. Iya, jadi ini hal yang penting ya. Demikian juga dengan bapak-bapak. Hai bapak-bapak, kasihlah istrimu. Amin. Ya, nggak ada yang amin. Ya, berat rasanya, ya kan begitu. Ya, tapi juga hai istri, tunduklah kepada suamimu. Amin. 2 orang. Amin. Iya. Ya, ini firman Allah. Kalau mau berbahagia ya kayak gitu. Kalau nggak mau berbahagia ya saudara langgar aja gitu. Ya, gampang kok Bapak Saudara. Ya, akhirnya kayak Simpson, banyak hal yang dilanggar, banyak hal yang akhirnya menjadi masalah dalam hidupnya. Tapi melalui kisah Simpson ini kita bisa melihat dalam kondisi kegagalannya pun Allah tetap
setia. Jadi kalau bisa saudara mulai memperbaiki diri, mengevaluasi diri ya, sehingga Bapak Ibu saudara di sini bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Supaya hal-hal yang Simpson alami jangan saudara alami. Saudara akan menua dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara akan menjadi orang-orang yang terus diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa hidup kita bukan lagi karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi apapun yang terjadi jangan pernah menyerah ya. Senggol kiri kanan saudara, jangan pernah menyerah. Allah kita Allah yang setia, amin. Haleluya. Berikan sekali lagi deh tepuk tangan untuk Allah kita. Yuk kita tundukkan kepala, saya undang tim PW kita untuk maju ke depan. Kita angkat sebuah pujian ini. Iya, melalui kisah Simpson ini kita bisa melihat bahwa hubungan Simpson dengan Tuhan itu penting banget. Jangan sampai diputus. Ya, gondrongnya rambut Simpson itu berbicara soal hubungan. Ketika itu diputus, saudara, itu jadi masalah. Ya, jadi hari-hari ini setiap berkat Tuhan dalam hidup kita jangan sampai memutus hubungan kita dengan Allah. Jadilah orang-orang juga yang setia karena kita punya Allah yang setia. Kita angkat pujian nih, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Semuanya diberkati, amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kasih-Mu yang melayakkan hidup kami. Engkau Allah yang sudah memilih. Terpujilah nama. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu ajaib dalam hidup kami, melayakkan kami di hadapan-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku untuk melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, Amin. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Amin. Terima kasih Bapa. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Bapa. Materikan semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Biarlah ini menjadi sebuah pewahyuan yang luar biasa, di mana kami boleh mengenal betapa Engkau Allah yang setia.
Di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami, Engkau Allah yang tetap setia. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau membawa kami untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Membawa kami untuk menyadarkan diri kami betapa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam semua kelemahan kami, Engkau rindu membawa setiap kami untuk lebih lagi mengenal akan Engkau. Menjadi pribadi yang kuat di dalam Engkau. Sanggup untuk dapat melakukan begitu banyak perkara yang Kau rindukan terjadi dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu yang luar biasa ini. Menjadi berkat dalam kehidupan setiap kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Penatua Andre. Kami yakin dan percaya kasih karunia Tuhan semakin melimpah dalam hidupnya. Pewahyuan Tuhan bukakan dalam kehidupannya untuk menjadi saluran berkat bagi begitu banyak orang. Sehingga orang boleh mendengar tentang Engkau yang luar biasa. Kasih dan kemurahan-Mu yang luar biasa. Sehingga kami semuanya diberkati. Terima kasih Bapa. Diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tidak ada yang terkecuali. Tuhan memberkati setiap kami. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Terlebih dalam semua pelayanan yang kami kerjakan semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah di dalam semuanya ini nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Semua jerilah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia karena Engkau Allah kami yang baik. Dan sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing. Kami percaya penyertaan Allah ajaib atas setiap kami. Dan kumpulkan di waktu-waktu ibadah untuk kami boleh bersama-sama memuja-Mu Tuhan, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu, bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tak lupa kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan terus berkati bangsa kami. Lindungi bangsa kami. Karena kami yakin dan percaya Kau mengasihi bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Bapak juga untuk kota di mana kami tinggal Tuhan memberkati. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa memberkati kota-kota di mana kami tinggal. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga khusus untuk gereja Sungai Yordan Jemaat Anugerah ini. Biar Tuhan memberkati menjadi komunitas yang luar biasa. Yang terus menyatakan kasih dan anugerah-Mu yang dahsyat Tuhan. Supaya dimanapun kami ditempatkan berkat Tuhan ada di dalamnya. Dan banyak jiwa boleh dapat dimenangkan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur untuk semua karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu. Pulanglah terimalah berkat yang daripada Bapa di surga. Yang terus memberkati hidupmu dengan berkat-berkatnya yang berkelimpahan. Damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus melimpah dalam setiap hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus yang ajaib akan terus menolong kau, menghibur engkau, menguatkan engkau. Sehingga dimanapun kau berada, berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.